Salam, perkenalkan nama saya Ristin Babis, NIM 1.05 2024 0010, kelas A semester 1, mata kuliah Pendidikan Inklusif, Prodi Pendidikan Penyuluh Agama. Dasar-dasar inklusif. Pengertian aksesibilitas. Aksesibilitas dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengakses atau menggunakan fasilitas, informasi dan layanan dengan mudah dan tanpa hambatan. Bagi penyandang disabilitas, aksesibilitas merujuk pada penyesuaian atau penyediaan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi. Pengertian kategori anak aksesibilitas. Anak-anak penyandang disabilitas dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis disabilitas yang dimiliki, di antaranya anak dengan disabilitas fisik memiliki keterbatasan gerak, misalnya pengguna kursi roda, yang membutuhkan fasilitas yang memungkinkan mereka untuk bergerak dengan mudah dan aman. Anak-anak dengan disabilitas sensorik termasuk tunanetra, gangguan penglihatan, dan tunarungu, gangguan pendengaran, yang memerlukan bantuan seperti teknologi asistif atau terjemahan bahasa isyarat. Anak dengan disabilitas intelektual memiliki keterbatasan dalam kemampuan kognitif atau intelektual yang membutuhkan pendidikan atau pendekatan sosial yang disesuaikan. Anak dengan disabilitas perilaku memiliki kesulitan dalam berperilaku atau berinteraksi dengan lingkungan sosial yang membutuhkan perhatian khusus dalam akses pendidikan dan interaksi sosial. Aksesibilitas dibagi menjadi dua jenis utama, fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik merujuk pada desain dan penyediaan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengakses ruang publik dengan mudah. 1. Pengertian pendidikan dan kelompok sosial inklusif. Pendidikan merupakan pendidikan untuk menggambarkan masyarakat yang memiliki karakter terbuka terhadap keberagaman budaya yang ada dan memiliki rasa toleransi tinggi, serta dapat menerima dan memudahkan berinteraksi dengan budaya lain. A. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang meyakini bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang, kemampuan atau tantangan yang mereka hadapi, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. 1. Peran pendidikan terhadap kelompok sosial inklusif. Dalam konteks pendidikan inklusif sosial, dalam pendidikan berarti proses memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi atau hambatan apapun. 2. Pelaksanaan pendidikan terhadap kelompok sosial inklusif. Pendidikan inklusif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memastikan semua anak tanpa terkecuali dapat mengakses pendidikan yang berkualitas baik di lingkungan yang sama, meskipun mereka memiliki berbagai kebutuhan atau kondisi. 1. Prinsip pendidikan inklusif. Kesetaraan akses, partisipasi penuh, penghargaan terhadap keragaman, pembelajaran yang berpusat pada siswa, keterlibatan aktif orang tua dan komunitas. 2.
Strategi dan pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu modifikasi kurikulum, penggunaan teknologi bantuan, pelatihan guru, pendekatan pembelajaran diferensiasi, penyediaan dukungan khusus. Dampak pendidikan terhadap kelompok sosial inklusif. Pendidikan inklusif memiliki dampak yang signifikan terhadap kelompok sosial inklusif. Pendidikan tidak hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai sosial. Peningkatan kesadaran sosial berarti pendidikan yang memberikan wawasan terhadap individu atau kelompok mengenai keberagaman yang dipandang dari budaya, etnis, agama, dan identitas sosial lainnya. Pemberdayaan kelompok marginal berarti pendidikan yang memberikan akses bagi kelompok sosial yang sebelumnya terpinggirkan untuk meningkatkan kebutuhan atau kualitas hidup mereka, memperoleh keterampilan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pengembangan pemimpin inklusif ini berarti pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kerjasama, empati, dan komunikasi efektif di antara individu dari berbagai latar belakang. Ini berperan untuk membangun hubungan individu atau kelompok sosial yang sebelumnya terpisah. Kelompok sosial inklusif dalam konteks pendidikan. Kelompok sosial inklusif dalam konteks pendidikan merujuk pada suatu kelompok yang menciptakan lingkungan belajar yang terbuka, menghargai keberagaman, dan memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang sosial, budaya, ekonomi, kemampuan, atau kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkembang. Pendidikan inklusif tidak hanya dilibatkan penerimaan siswa dengan berbagai perbedaan, tetapi juga menyediakan dukungan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar dengan efektif dan mencapai potensi penuh mereka. Ciri-ciri kelompok sosial inklusif dalam pendidikan. Aksesibilitas menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan semua siswa, termasuk yang memiliki disabilitas, untuk belajar dengan nyaman. Keterlibatan memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai, dilibatkan, dan tidak terisolasi atau terpinggirkan. Pendekatan yang beragam menggunakan berbagai metode pengajaran yang bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar dan kebutuhan siswa. Penghargaan terhadap perbedaan. Menghargai dan merayakan keberagaman budaya, bahasa, gender, agama, dan kebutuhan khusus siswa. Kesetaraan kesempatan. Memberikan kesempatan yang setara bagi semua siswa untuk belajar dan berkembang tanpa adanya hambatan berdasarkan latar belakang atau kondisi mereka. Dengan pendekatan inklusif, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mempromosikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Rencana pembelajaran yang efektif untuk kelompok sosial inklusif. Rencana pembelajaran yang efektif untuk kelompok sosial inklusif bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang setara dan mengakomodasi beragam kebutuhan siswa, baik itu terkait dengan disabilitas fisik, kognitif, maupun sosial. Rencana pembelajaran ini harus dapat mengintegrasikan berbagai metode dan strategi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua peserta didik. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Tentukan tujuan pembelajaran yang dapat dicapai
oleh seluruh siswa dengan mempertimbangkan keragaman kebutuhan mereka. Pastikan tujuan tersebut mengakomodasi perkembangan sosial, emosional, kognitif, dan fisik siswa. Mengenal kebutuhan siswa. Lakukan asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan khusus siswa seperti gangguan belajar, keterbatasan fisik, atau perbedaan budaya dan bahasa. Gunakan hasil asesmen untuk menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang lebih personal. Desain pembelajaran yang fleksibel. Modifikasi materi. Sediakan materi dalam berbagai format, misalnya teks, gambar, audio, dan video, untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. Penyampaian yang variatif. Gunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau teknologi bantuan agar siswa dengan kebutuhan yang berbeda dapat terlibat. Pembelajaran kolaboratif. Ajak siswa untuk bekerja dalam kelompok heterogen yang mencakup berbagai kemampuan dan latar belakang. Ini dapat meningkatkan keterampilan sosial dan mendukung inklusif. Aksesibilitas dan dukungan. Fasilitas dan alat bantuan. Pastikan ada akses terhadap alat bantu jika diperlukan, misalnya perangkat lunak, pembaca layak untuk siswa dengan disabilitas visual, atau kursi roda untuk siswa dengan keterbatasan mobilitas. Bantuan individual. Sediakan pendamping atau asisten jika diperlukan, seperti seorang guru pendamping khusus untuk membantu siswa dengan kebutuhan khusus. Pengaturan ruang kelas. Atur ruang kelas agar dapat diakses oleh semua siswa, termasuk siswa dengan keterbatasan fisik. Menerapkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada siswa. Gunakan pendekatan pembelajaran yang memberi siswa kesempatan untuk memilih dan mengelola tugas mereka, seperti pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran mandiri. Berikan waktu dan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan pemikiran dan ide mereka tanpa harus takut dihakimi atau merasa terisolasi. Menggunakan teknologi dan sumber daya yang mendukung. Gunakan alat teknologi untuk mendukung proses pembelajaran, seperti aplikasi pembelajaran yang adaptif, perangkat yang mendukung aksesibilitas dan materi interaktif, aplikasi atau platform online dapat membantu siswa dengan disabilitas motorik atau visual untuk belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Evaluasi dan penilaian yang beragam. Gunakan berbagai metode evaluasi yang mengakomodasi keragaman siswa, misalnya penilaian berbasis portofolio, penilaian diri, atau presentasi proyek. Hindari penilaian yang hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga nilai keterampilan sosial, kerjasama, dan usaha yang diberikan oleh siswa. Berikan umpan balik yang konstruktif dan positif agar siswa merasa dihargai dan didorong untuk terus berkembang. Membangun lingkungan kelas yang inklusif. Ciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai. Ajarkan nilai-nilai inklusivitas, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan kepada seluruh siswa. Melibatkan orang tua dan komunitas. Libatkan orang tua dalam proses pembelajaran,
dan dukungan di rumah. Pertemuan rutin dengan orang tua dapat memperkuat keterlibatan mereka dalam perkembangan anak. Bangun kerjasama dengan komunitas lokal atau organisasi terkait untuk mendapatkan dukungan tambahan baik dalam bentuk materi atau pelatihan khusus bagi guru. Refleksi dan pengembangan profesional. Setelah proses pembelajaran, lakukan refleksi bersama guru dan siswa untuk mengevaluasi keefektifan pembelajaran yang sudah dilakukan. Gunakan hasil refleksi untuk merencanakan perbaikan di masa mendatang dan kembangkan keterampilan profesional guru dalam pendidikan inklusif melalui pelatihan atau workshop. Terima kasih, salam.